Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di sini saya mempunyai lampu emergency bekas dan untuk alat-alatnya di dalam sudah saya periksa. Nah ternyata yang rusak hanya lampu AC-nya saja. Untuk baterainya masih bagus dan rencananya ini akan saya buat lampu emergency lagi. Namun sebelum saya lanjutkan untuk pembuatannya, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dulu. Oke sahabat, jadi ini untuk lampunya merek Hanok dengan jenis Genius. Nah untuk wattnya ini lampu 12 watt. Coba dibuka ya untuk penutupnya ini. Nah sebelumnya ini sudah saya buka, jadi ini enak untuk dibuka juga. Kemudian untuk alat-alatnya ini sudah saya periksa. Ini sudah saya lepas untuk mesinnya. Kemudian untuk baterainya di dalam ini ada satu baterai 18650. Ini juga sudah saya periksa, tegangannya masih berfungsi dengan baik. Namun untuk kapasitasnya saya nggak tahu realnya ada di berapa Ah. Nah untuk bawaannya ini untuk kapasitasnya ada di 2500 mAh. Nah umumnya untuk baterai lampu emergency seperti ini masih berkapasitas tinggi, karena semakin jarang untuk lampu PLN mati, tentunya lampu ini akan semakin jarang juga digunakan baterainya. Kemudian untuk lampunya ini juga sudah saya periksa, ternyata yang rusak itu hanya lampu di bagian AC-nya saja. Sementara untuk lampu yang bagian DC-nya ini masih bisa digunakan. Nah ini terlihat untuk yang sebelah luar ini adalah lampu yang AC. Ini sudah pecah-pecah, sepertinya ini terbakar ya, hangus dan lepas. Nah untuk bagian yang di dalam ini adalah lampu DC yang bisa disuplai dari 3,7 volt sampai dengan 5 volt. Coba saya buka ya untuk bautnya ini dan saya pisahkan dari tutup yang ada di sini. Nah seperti ini untuk penampakan kabel lampunya. Sebenarnya ini ada 3 kabel, biasanya merah, hitam, dan hijau, atau kadang-kadang kuning. Sahabat untuk menggunakan lampu dalamnya cukup ambil yang merah dan hitam. Ini adalah lampu DC-nya. Nah untuk memanfaatkan lampu DC-nya ini dan baterainya ini, saya perlu menambahkan TP4056 untuk digunakan sebagai BMS dan charger dari baterainya ini. Jadi ketika baterai ini sudah habis, maka BMS yang ada di TP4056 ini akan meng-cut off, jadi tidak cepat rusak untuk baterainya ini. Kemudian ketika mengecas, sahabat bisa menggunakan adaptor charger yang menggunakan micro USB seperti ini. Untuk TP4056 ini ada beberapa jenis dari port untuk pengecasannya ini. Ada yang menggunakan tipe C dan ada yang menggunakan seperti ini, micro USB. Kemudian untuk saklarnya di sini saya menggunakan saklar mini seperti ini. Ini kalau dibeli mungkin harganya sekitar 500 sampai dengan 1000 saja. Nah jadi komponen yang digunakan lampu ini, kemudian TP4056, baterai, dan saklar ini. Untuk mesinnya ini disingkirkan dulu. Dan untuk modul TP4056 nya ini akan saya tempelkan di bagian sini. Oke sahabat, jadi untuk tempat modul TP4056 nya ini sudah saya tempatkan di bagian sini. Sementara untuk lubang dari micro USB nya ini saya kasih di sini, saya lubangin. Nantinya akan dipasang seperti ini. Jadi bisa dicas dari luar sini, nggak perlu membuka untuk tutup dari lampunya ini.
Selanjutnya saya pasang modul TP4056-nya di sini. Saya lem pakai lem bakar saja. Ini untuk lem bakarnya sudah saya oleskan di sini. Usahakan untuk lemnya ini agak banyak supaya ketika didorong-dorong saat mengecas tidak lepas. Rekatkan sampai dengan kering, baru disolder-solder. Oke, ini sepertinya kuat. Saya dorong-dorong sudah nggak ada gerak lagi. Dan ini selanjutnya saya pasang untuk kabel dari lampu dan kabel dari baterai. Oke, ini untuk kabel dari baterai dan kabel menuju lampu sudah saya solder. Nah, ini saya sisakan yang merah ini nggak saya solder karena mau saya pasang saklar. Jadi untuk saklarnya nyambung ke positif output dari TP4056 ini dan output dari lampunya ini. Jadi yang diputus kabel lampunya ini menuju ke TP4056. Nah, untuk saklarnya akan saya letakkan di atas ini. Jadi saya perlu memasukkan kabel dari atas ini ke bawah. Oke sahabat, jadi ini untuk rangkaiannya sudah selesai saya pasang-pasang ya. Perlu diingat untuk sambungan antar kabel supaya tidak mengkhawatirkan ketika ada tegangan listrik. Jangan lupa untuk ditutup menggunakan isolasi atau apalah, yang penting tidak mudah konslet. Nah, untuk baterainya ini saya balikkan ke posisi semula. Kemudian untuk modulnya ini saya tempelkan di sini. Ini sudah kuat jika terdorong oleh pengecas. Nah, sebelum ini saya tutup dan saya kasih saklar di sini. Ini mau saya tes apakah lampunya nyala. Nah, lampunya nyala ya kalau dihubungkan. Kemudian saya mau tes di cas apakah ini bisa masuk ke baterainya. Nah, ini masuk ya, ada tanda merah artinya ini mengecas. Nah, ketika nanti penuh, maka untuk lampunya ini akan berubah menjadi biru. Dan artinya untuk alat ini sudah selesai dirakit, tinggal dipasang untuk tutup lampunya. Selanjutnya saya pasang saklar di bagian sini. Oke, ini untuk saklarnya sudah terpasang ya, dan coba tes ditekan saklarnya. Nah, lampunya nyala ya. Oke, selanjutnya saya tutup untuk case dari lampu ini. Oke sahabat, jadi untuk lampu emergency ini sudah selesai dirakit ulang, dan ini nyalanya cukup terang untuk sebuah lampu emergency. Apabila baterai yang ada di dalam lampu emergency ini habis, cukup dilakukan pengecasan ulang sampai dengan penuh lagi, dan nantinya bisa dinikmati untuk lampu penerangan. Untuk melakukan pengecasannya cukup menggunakan adaptor charger HP yang masih micro USB. Nah, begini sudah masuk untuk pengecasannya. Nah, ini terlihat merah artinya sedang melakukan pengecasan. Nantinya setelah baterainya penuh, ini akan nyala biru. Oke sahabat, saya rasa untuk perakitan lampu emergency ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua.
Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin sahabat ingin belanja beberapa komponen PLTS, coba cek di pin komentar saya dan juga di deskripsi video. Untuk di deskripsi video, saya sudah meletakkan link koleksi Shopee saya dan beberapa link sosial media saya. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.